Rasulullah SAW menangis bahkan pingsan saat Jibril ungkap penghuni neraka yang ketujuh. Kala itu Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tak biasa. Namun Jibril terlihat berbeda, raut wajahnya yang tak biasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa aku melihat kau, wahai Jibril, merubah mukamu?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobar penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka Jahannam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Jibril, jelaskan padaku sifat Jahannam itu." Jibril kemudian menjawab, "Ya, ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan barat. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan besinya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahannam itu sangat dalam, perhiasannya besi, dan minumannya air panas bercampur dengan tanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antara pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Dikatakan dalam hadis kudusi, "Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka Jahannamku itu mempunyai 7 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah berfirman dalam beberapa ayat berikut, "Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar keragaman, kegeraman, dan suara yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu mengelak, hampir-hampir itu terpecah lantaran marah. Quran Surat Al-Muluk ayat 7. Air di Jahannam adalah hamim, yaitu air panas yang mengelak-ngelak. Anginnya adalah samum, angin yang hangat panas. Sedang naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran Surat Al-Waqiah ayat 41 sampai ayat 44. Rasulullah SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu tersebut. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yaitu artinya harfiahnya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum sohibin.
bagi kaum Sobin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Sa'ir, arti harfiahnya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana dengan pintu 7, wahai Jibril?" Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ke-7. Akan tetapi Rasulullah SAW mendesaknya, sehingga akhirnya malaikat Jibril mengatakan, "Pintu ke-7 diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata taubat sebelum meninggal." Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah SAW di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawab Jibril, "Ya Rasulullah, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Nabi Muhammad SAW lalu menangis. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dalam tangisan yang sangat memilukan. Mari kita berdoa ampun. Mari kita mohon ampun. Jangan sampai kita meninggal sebelum bertobat. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita diberi syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.